Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Oktadilistia, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menerangkan hasil proyek kami untuk mata kuliah ICT Literasi yang berjudul Literasi Digital sebagai Kompetensi Dasar di Dunia Pendidikan. Adapun anggota kelompok kami ada Mas Denny Widi Alfian, Erik Agung Limas, Hendriani Ani, dan saya sendiri Lita Oktadilistia. Latar belakang dari proyek ini karena Indonesia memasuki era society 5.0 dengan tingkat penetrasi internet mencapai 79,5% atau setara dengan 221 juta pengguna pada tahun 2024. Meskipun konektivitas tinggi, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara kritis, produktif, dan etis masih belum seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literasi digital dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dengan menelaah konsep literasi digital, dimensi, dan kompetensi esensialnya, tantangan implementasi, serta peran strategis institusi pendidikan dan pendidik dalam mendukung informasi transformasi pendidikan digital. Oke, selanjutnya apa itu literasi digital? Singkatnya adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Ini adalah kompetensi multidimensional yang setara dengan literasi baca, tulis, dan numerasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, proyek ini termasuk ke dalam urgensi di abad ke-21 karena bermanfaat untuk membekali peserta didik untuk menyaring informasi dan melawan misinformasi atau hoax. Menjadi modal penting menghadapi tuntutan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi. Lalu, memungkinkan juga pendidik merancang pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa atau student center. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendriani Ani dari kelas IF 102 untuk mata pelajaran ICT Literasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Lita. Metode penelitian. Metode kuantitatif dengan survei deskriptif melalui kuesioner daring Google Form. Dan yang kedua ada waktu Januari 2026 dengan total 64 responden, siswa, mahasiswa, guru, dan juga orang tua. Dan tujuannya sendiri mengukur persepsi dan tantangan implementasi literasi digital secara objektif. Gambaran umum responsif responden kurang lebih seperti ini. Status responden guru dan atau dosen 7,8%, orang tua atau wali sekitar 21,9%, siswa 21,9%, dan mahasiswa sendiri 48,4%. Domisilinya di pedesaan sekitar 31,3% dan daerah perkotaan 68,8%. Gambaran umum responden. Berdasarkan pengolahan data, mayoritas responden berdomisili di wilayah perkotaan, 68,75% dibandingkan pedesaan,
yang 31,25%. Dari segi jenjang pendidikan, responden didominasi oleh lingkup perguruan tinggi, 53,1%, diikuti oleh SMA sekitar 25%. Hal ini mengidentifikasi bahwa isu literasi digital sangat relevan dan menjadi perhatian utama pada tingkat pendidikan menengah ke atas dan pendidikan tinggi. Berikut presentasinya. Jenjang pendidikan SD sekitar 10,9%, SMP 10,9% juga, dan perguruan tinggi 53,1%. Persepsi literasi digital sebagai kompetensi dasar. Definisi literasi dasar. Yang pertama, kemampuan komprehensif untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi digital secara kritis, etis, dan aman. Frekuensinya 31, presentasi 48,4%. Yang kedua ada kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi seperti laptop dan smartphone. Frekuensi 16, presentasi 25%. Kemampuan mencari informasi di internet dan media sosial. Frekuensi 10, presentasinya 15,6%. Lalu yang berikutnya, kemampuan menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom, Edlink, Zenius, Ruang Guru, dan Udemy. Frekuensi 6 dan presentasinya sendiri ada di 9,4%. Dan yang lainnya termasuk penggunaan AI. Frekuensi 1, presentasi 1,6%, dan totalnya adalah frekuensi 64 dan presentase 100%. Transformasi persepsi literasi pasca pandemi COVID-19. Transformasi signifikan dalam dunia pendidikan semakin terasa pasca pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran konvensional mengalami pergeseran menuju model blended dan hybrid learning, menjadikan teknologi digital sebagai infrastruktur para pedagonis utama. Demikian yang dapat saya sampaikan dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu Rahayu Amalia, perkenalkan saya Erik Agung Limas dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal yang telah kelompok kami buat. Baik, langsung saja, yaitu pertama transportasi persepsi literasi pasca pandemi COVID-19. Yaitu awalnya yaitu fase pandemi, yaitu berfokus pada penguasaan teknis platform seperti Zoom atau Google Meet. Dan setelah itu fase pasca pandemi yaitu berfokus beralih pada optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan masyarakat mulai melampaui euforia kecanggihan platform dan lebih menekankan pada integrasi pedagogis yang matang. Baik, selanjutnya bagaimana perubahan persepsi terhadap literasi digital di Indonesia pasca pandemi? Bisa kita lihat ini datanya, yaitu 29 orang mengatakan berubah drastis, literasi digital kini dianggap sebagai kebutuhan mendesak. 20 orang mengatakan meningkatnya kesadaran, tetapi implementasi masih terbatas. 7 orang mengatakan tidak banyak berubah kembali ke pola pembelajaran konvensional. 6 orang mengatakan menurun karena pembelajaran tatap muka sudah normal.
dan 2 orang mengatakan banyak siswa malah terobsesi dengan dunia maya, bukan dunia nyata. Baik, hambatan utama dalam implementasi literasi digital di Indonesia. Dan data ini bisa kita lihat 43,8% mengatakan keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi. 32,8% mengatakan rendahnya kesadaran dan motivasi untuk belajar teknologi digital. 20% mengatakan kurangnya kompetensi digital guru atau pengajar, dan 9,4% mengatakan minimnya anggaran untuk pengadaan perangkat dan pelatihan. Baik, data menunjukkan hambatan terbesar yang teridentifikasi adalah keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi sebanyak 44%, yang diperkuat oleh persepsi mengenai kesenjangan digital sebanyak 66%, atau 42 responden menilai bahwa kesenjangan antara desa dan kota masih sangat besar, terutama dalam aspek ketersediaan perangkat. Baik, bagaimana kondisi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Baik, bisa kita lihat di sini datanya, 65,6% mengatakan sangat besar, terutama akses internet dan ketersediaan perangkat. 25% mengatakan cukup besar tetapi mulai berkurang dengan program pemerintah, dan 6,3% mengatakan tidak terlalu signifikan, infrastruktur sudah merata, dan 3% mengatakan tidak ada kesenjangan yang berarti. Baik, data menunjukkan adanya kesenjangan digital yang masih signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian lain yang menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur dan SDM menjadi faktor utama penghambat penguatan literasi digital di Indonesia. Baik, hambatan dalam pengembangan kompetensi digital pendidik. Baik, bisa kita lihat datanya lagi. 71,9% mengatakan kurangnya program pelatihan dan sertifikasi literasi digital yang berkualitas. 20% mengatakan resistensi terhadap perubahan dan zona nyaman metode mengajar lama, dan 4,7% mengatakan beban kerja yang tinggi sehingga tidak ada waktu untuk belajar teknologi baru, dan 3,1% mengatakan tidak adanya insentif atau apresiasi bagi guru yang mengembangkan kompetensi digital. Selain infrastruktur, tantangan signifikan muncul dari aspek SDM. Dari sisi pendidik, data menunjukkan sebanyak 72%, 46 responden menyebutkan bahwa hambatan utama pengembangan kompetensi guru adalah kurangnya program pelatihan dan sertifikasi literasi digital yang berkualitas. Hal ini lebih dominan dibandingkan alasan resistensi atau zona nyaman, yaitu sebanyak 20%. Artinya guru memiliki kemauan belajar, namun fasilitas pelatihan yang terstruktur masih minim. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Alfian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Kak Erik sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan terkait informasi digital yang dihadapi oleh pelajar. Berdasarkan chart di samping, temuan ini memberikan informasi bahwa tantangan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga aspek perilaku dan pengendalian diri. Tingginya angka kecanduan media sosial menunjukkan bahwa akses teknologi tanpa dibarengi dengan literasi pengendalian diri atau digital well-being justru menjadi kontraproduktif bagi pendidikan. Di sini angka kecanduan media sosial dan game online sebesar 50% ya. Lalu di posisi kedua adalah kesulitan membedakan informasi valid dan hoax atau misinformasi sebesar 26,6%. Selanjutnya, analisis kebutuhan kompetensi. Berdasarkan data survei di bawah ini, penelitian ini menemukan adanya dualisme kebutuhan kompetensi yang mendesak untuk dikuasai baik itu oleh peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Yang pertama, untuk peserta didik diharapkan mampu menguasai segera kemampuan berpikir kritis ya dalam mengevaluasi informasi online begitu. Jadi tidak tergerus dengan hoax atau misinformasi. Lalu yang kedua adalah keterampilan untuk menggunakan aplikasi produktivitas seperti Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Selanjutnya, dari sisi pendidik, kompetensi dasar yang didesak untuk segera dikuasai adalah keterampilan mengoperasikan platform pembelajaran online sebesar 42,9%. Selanjutnya, kemampuan membuat konten digital edukatif seperti video, infografis, e-modul, dan sebagainya.
Lalu pemahaman tentang asesmen dan evaluasi digital sebesar 23,8%. Kesimpulan, dari kebutuhan kompetensi itu sendiri, dari peserta didik terlebih dahulu, peserta didik di sini membutuhkan keseimbangan antara hard skill, aplikasi produktivitas, dan soft skill, yaitu di mana peserta didik diharapkan untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi. Selanjutnya adalah bahaya digital terbesar bagi pelajar adalah kecanduan media sosial dan game online sebesar 50%, dan hoax juga sebesar 26,6%. Selanjutnya dari sisi pendidik, kompetensi yang paling penting adalah kemampuan merancang pembelajaran berbasis teknologi, jadi bukan hanya sekedar mengoperasikan alat saja, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan keunikan dari penelitian kami. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya kebutuhan setara antara soft skill atau berpikir kritis dan hard skill di kalangan pelajar, di mana kita menyanggah anggapan bahwa Gen Z hanya membutuhkan pendampingan etika digital saja. Temuan ini secara spesifik menyoroti bahwa hambatan sisi pendidik adalah ketiadaannya pelatihan berkualitas dan sistem pendukung yang belum memadai. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah literasi digital telah bertransformasi dari keterampilan tambahan saja menjadi kompetensi dasar yang fundamental di era Society 5.0. Lalu, keberhasilan implementasi membutuhkan kolaborasi sistemik antara pemerintah, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat itu sendiri. Lalu, fokus utama yang harus bergeser dari sekadar penyediaan perangkat menuju pembangunan ekosistem digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan mohon untuk disampaikan untuk bahan pembelajaran ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.